hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu, kan dirasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu, kan dirasa di bawah durimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Widya Islamiyati di Ngebakul Ramadan 2021. Duh, sahabat Ngebakul yang ada di rumah, hari ini cuacanya panas banget ya. Nah, supaya kita dapat penyegaran, supaya lebih semangat lagi puasanya, Ngebakul hari ini kita hadir dengan tema Hikmah Kemuliaan Puasa dengan narasumber yang amat spesial. Kiai Haji Asimun Mas'ud. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak lupa hari ini kita juga masih ditemani oleh Elwaton Gambus. Nah, langsung saja kita dengarkan penjelasan dari Kiai. Apa saja sih hikmah kemuliaan puasa itu? Silahkan Kiai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah ma ba'du. Terima kasih Mbak Dian ya, yang telah memberikan waktu terkait untuk penyampaian tema Ngebakul sore hari ini, hikmah kemuliaan puasa. Baik, bicara tentang hikmah kemuliaan puasa tentu tak lepas dari sebuah ikhtiar atau sebuah usaha, dimana kalau kita bicara ikhtiar adalah usaha seseorang untuk meraih apa yang diinginkan, yang pada umumnya ikhtiar atau usaha ini dibarengi dengan target yang ingin dituju. Nah, kalau kita bicara dengan ikhtiar puasa terkait dengan hikmah yang ada di dalamnya, kemuliaan yang ada di dalam puasa itu sendiri, tentunya sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu kan, la'allakum tattaqun, agar supaya kamu bertakwa. Nah, kalau kita bicara keinginan setiap insan manusia, khususnya orang yang beriman, itu ingin menjadi orang yang bertakwa. Namun demikian, tidak semua orang yang ingin meraih ketakwaan ini memahami apa sih sebenarnya indikator daripada ketakwaan. Sebenarnya kalau kita merujuk pada kitab-kitab tafsir, ada sebuah riwayat bahwa Imam Ali atau sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an atau karamallahu wajhah pernah mengatakan bahwa indikator takwa itu ada 4 hal. Yang pertama adalah al-khaufu minal jalil, yaitu takut kepada zat yang maha agung. Min di sini adalah min nadrotil jalil, yaitu mentakut akan pengawasan zat yang maha agung, yang tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau hanya takut, kalau secara umum kan dalam istilah umum kan al-imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, bahwa takwa itu adalah menjalankan segala yang diperintah serta menjauhi segala yang dilarang, itulah takwa. Namun menurut Imam Ali berbeda lagi, bahwa ada indikator tertentu. Yang pertama adalah al-khaufu minal jalil, yaitu merasa takut dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja kan kalau orang yang bertakwa, kalau tidak punya khauf minal jalil, tidak ada rasa takut kepada Allah, dia di kamar atau di dalam rumah, dimanapun dia makan minum, tidak ada orang tahu, manusia tidak tahu. Nah, biasanya pada umumnya orang melakukan suatu perbuatan salah atau dosa itu lebih takut kepada orang daripada takut sama Allah. Itu buktinya
Kalau orang melakukan tindakan melanggar syariat agama biasanya ngumpet-ngumpet dari pandangan orang. Padahal kan harusnya menyadari bahwa itu semua tidak akan lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ketika indikator daripada ketakwaan adalah wal amalu bitangzil, yaitu melakukan suatu perintah, yaitu amal ibadah itu sesuai dengan syariat, tidak boleh semaunya. Begitu juga terkait dengan puasa itu sendiri. Puasa kan secara bahasa kal alimsak anisyurbi wal akli, secara gampangnya seperti itu, yaitu menahan dari makan dan minum. Apa cuma sekedar menahan saja? Tentu juga menahan dari hal yang membatalkan puasa. Tidak sekedar yang membatalkan secara zahiriyah saja, tetapi secara batiniahnya dalam hal ini adalah pahala. Banyak orang yang berpuasa bisa menahan lapar, haus, menjaga hal-hal yang membatalkan puasanya, tetapi dia tidak melakukan usaha untuk tidak membatalkan pahala puasa. Ya contohnya masih suka marah-marah, membicarakan kekurangan orang lain, mencaci maki orang dan lain sebagainya. Memang bahasa puasanya tidak batal dengan hal itu, tetapi tentunya pahalanya lah yang berkurang, bahkan akan hilang sama sekali. Kemudian indikator ketakwaan seseorang yang ketiga adalah waridho bil qalil, ya, ridho dengan pemberian yang sedikit. Artinya nikmat itu bersyukur atas nikmat Allah, tidak melihat banyaknya. Ya, seberapapun ketika kita menyadari bahwa itu semua kita dapatkan adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Usaha kita semaksimal apapun kalau Allah belum tentukan, ya tentunya tidak akan tercapai. Nah, makanya di sini biasanya manusia itu lebih takut kepada lebih menginginkan sesuatu yang banyak yang sesuai dengan keinginannya. Bahwa bahkan Allah Subhanahu wa taala juga kan ingatkan kepada kita, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wa asa an tukrihu syai'a wa huwa khairul lakum wallahu a'lam wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kamu sukai, apa yang kamu inginkan itu buruk buat kamu. Dan boleh jadi apa yang kamu enggak suka, katakanlah kita mendapatkan sesuatu yang hanya sedikit, belum sesuai dengan yang kita inginkan, tentu kan kurang suka. Tetapi itu justru lebih baik buat kita menurut Allah Subhanahu wa taala, karena Allah a'lamu wa antum la ta'lamun, Allah Maha mengetahui dan kau tidak mengetahui. Nah, kemudian kalau bicara tentang ikhtiar melalui puasa ini, tentu ya kita harus memahami hikmah apa sih yang bisa kita ambil ketika kita melakukan puasa. Ya, tentu kita sering mendengar bahwa begitu banyak hikmah puasa, dan yang memotivasi seseorang melakukan puasa di bulan Ramadan ini dan Ramadan yang lain itu kan sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Itu diantaranya riwayat Imam Bukhari Muslim, bahwa siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni segala dosa yang pernah dilaluinya. Nah, kemudian yang terakhir, indikator orang yang bertakwa itu harus al-istidadu biyaumir rohil, mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Ya, kalau kita merujuk atau menyadari akan hal itu, tentu tujuan puasa, orientasi kita berpuasa tidak hanya sekedar mengharapkan pujian dari seseorang atau biar dianggap orang bahwa kita termasuk sudah melaksanakan bagian dari rukun Islam, yaitu puasa. Kemudian juga kita harus bertujuan yang paling utama itu adalah demi untuk bekal akhirat kita, karena Allah juga kan perintahkan wa bataghi fi ma atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Yang pertama diperintahkan itu kan untuk kehidupan akhirat. Makanya indikatornya orang yang bertakwa tadi, yang pertama takut kepada Allah, ya, dimanapun kita berada, kapanpun, dimanapun. Yang kedua, melakukan suatu amalan ibadah, amalan soleh itu harus sesuai standarisasi syariat. Tidak boleh kita menduga-duga atau
menurut saya nggak boleh, harus ada mana referensinya, hujahnya, dalilnya. Kemudian ridho dengan sesuatu yang kecil. Kita harus berterima kasih kepada Allah, ya terutama adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Selebihnya adalah pelengkap. Yang paling utama adalah nikmat iman, Islam, nikmat sehat walafiat. Kemudian yang terakhir itu tadi, persiapkan segala bekal amal ibadah. Tentunya amal soleh kita ini tentunya dilandasi dengan keilmuan yang cukup, karena untuk mempersiapkan bekal akhirat, terlebih bekal dunianya juga, tanpa dilandasi dengan pemahaman yang cukup, ya tentunya sulit akan dicapai. Mungkin itu ya Pak ya. Jadi puasa, ikhtiar puasa untuk meraih hikmah kemuliaan Ramadan, yaitu banyak. Kalau menurut seorang ulama, Imam Syekh Ahmad Al-Jurjawi, dalam karya kitabnya Khilyatus Tasyri' wa Falsafatuhu, itu kan 14 ya. Nah, kalau dijelaskan semua tentunya waktunya mungkin tidak memungkinkan. Tapi di antaranya adalah syukur, kita bersyukur kepada Allah, nikmat iman, Islam, nikmat sehat walafiat. Kemudian dengan puasa itu kita meraih kesehatan jasmani kita. Kemudian kita melemahkan sifat bahimiah atau sifat hewaniah yang ada dalam diri kita, karena hewan itu kan inginnya makan, minum, hal-hal yang enak-enak saja. Ya, manusia juga biasanya seperti itu. Kemudian untuk mengendalikan nafsu biologis lah, ya, apalagi yang masih bujangan, ya, yang masih single, itu dengan puasa insya Allah akan bisa wija, ya, akan menjadi benteng gitu. Nah, itu diantaranya, dan masih banyak lagi tentunya kalau mau dikupas lebih lanjut. Jadi yang paling utama adalah bagaimana kita meraih atau menginginkan kemuliaan yang ada di bulan suci Ramadan. Yang paling utama niat dulu puasa itu. Niat puasanya ini untuk apa? Ya, kalau untuk li'ala'i kalimatillah, nah, kemudian mengharapkan juga ridho dari Allah, ya insya Allah semuanya akan berjalan sesuai standar syariat. Kemudian hal-hal lain mungkin itu hanya pelengkap sebagai bentuk kemuliaan yang ada dalam diri seseorang. Namun bila mana tujuan awalnya sudah salah, dia punya orientasi lain dalam menjalankan puasa. Kan sekarang puasa macam-macam ya kan. Ada puasa, ini puasa wajib, ada puasa sunnah, mungkin ada puasa untuk meraih sesuatu hal tertentu, ya itu beda. Tapi bulan Ramadan ya harus memang untuk kewajiban kita, bukan untuk hal-hal lain. Silakanlah kalau puasa sunnah, memang ulama-ulama salaf menjelaskan boleh mau puasa apa, untuk apa, dan lain sebagainya. Itu salah singkat. Soal standarisasi syariah itu, ya, itu bahasanya lebih unik daripada sekedar aturan. Iya, betul. Itu lebih betul. unik sih, kayak. Jadi standarisasi syariah ini ada kaitannya dengan para ulama, ya kayak. Iya, harus sesuai petunjuk ulama. Kalau ada seseorang bilang saya tidak mengikuti ulama, anti mazhab lah katakanlah, saya langsung Allah dan Rasulnya. Apakah nggak sadar selama ini apa yang dipahami dari Al-Quran maupun Al-Hadis ini dari terjemahan, ya? Kalau tidak menguasai ilmu alat, bahasa Arabnya dan lain sebagainya, bagaimana mungkin? Makanya di sanalah Rasul pernah bersabda, ahibul araba li salasin, cintailah bahasa Arab ini karena 3 hal. Karena apa? Yang pertama, li'ani Arabiyun, sungguhnya aku orang Arab. Bagaimana kita mengenal Rasulullah? Dengan apa yang beliau sabdakan, yang beliau lakukan, kalau kita tidak bisa bahasa Arab. Yang pertama. Yang kedua, wa anal Qur'ana Arabiyyun, bahasa Al-Quran juga bahasa Arab. Kalau kita nggak paham bahasa Arab, bagaimana? Anak kita ahlil jannah fil jannah Arabiyyun. Nah, dialog orang ahli surga di surga yang berbahasa Arab. Itu untuk memotivasi sebenarnya hadis ini. Nah, di sini ya tentu kita bisa pahami. Ya, kalau kita langsung dari Al-Quran dan hadis, sementara kita ini nggak paham bahasa Arab, bagaimana? Apakah kita nggak menyadari bahwa yang menerjemahkan Al-Quran, menerjemahkan Al-Hadis itu ulama? Dengan mengikuti terjemahannya berarti ngikutin ulama. Nah, kan bahaya itu. Dalam tafsir itu dijelaskan man yufassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu finnar. Kalau kita menjelaskan nafsiri Al-Quran dengan logika kita, dengan pemahaman yang minim ini, ya sama saja kita mencari tempat duduk di neraka. Nah, itu bahayanya seperti itu. Tetapi anehnya di
zaman sekarang ini, Muslim zaman sekarang ini tidak menyukai sanad ya, sanad keilmuan, talaki ya, bertemu dengan guru langsung pembimbing, mengkaji kitab yang jelas, kitabnya apa. Mereka lebih bangga dengan berguru sama Syekh Google, ya kan? Iya, coba tanya apa, agama apapun kan Google tunjukkan. Tetapi apakah kita sudah bisa memastikan apa yang dijelaskan oleh para penulis artikel yang ada di Google ini sesuai standarisasi syariat tadi? Ya, standarisasi syariat itu menjadi seorang ulama itu nggak sembarangan. Apa cukup cuma bisa orasi saja? Nah, zaman sekarang itu begitu mudahnya ulama terkenal meskipun itu bukan ulama yang kita ikuti. Contoh, misalkan ya, sekedar gambaran, ada orang yang mengkritik, boleh mengkritik tetapi harus dibarengi dengan kemampuan, keilmuan yang cukup. Ketika saya membuat artikel, kemudian saya kutip dari ulama di luar NU, di luar Nahdlatul Ulama, misalkan Ibnu Taimiyah, misalkan saya Ibnu Taimiyah, ada yang antipati banget. Ngapain pakai rujukan dari kitab-kitab Majmu' Fatwanya beliau misalkan, ya kan? Harusnya kita menghargai beliau ulama. Biar bagaimanapun, meskipun beliau ini tidak bukan suatu rujukan utama kita sebagai NU, tetapi kalau kita baca Majmu' Fatwa beliau ini luar biasa. Beliau di sana sampaikan ini menurut Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki seperti ini. Tetapi menurut aku seperti ini. Jadi beliau lebih moderat dalam menyampaikan tidak harus langsung ini loh. Yang harus diikuti adalah seperti pendapatku. Tidak seperti itu. Beliau menyampaikan, silahkan kita diberikan pilihan di sana. Luar biasa. Tetapi banyak ya teman-teman kita sendiri ini kadang-kadang antipati. Bahkan kadang-kadang saya dikritik, gak usah pakai ulama-ulama Salafi Wahabi. Ya, apa salahnya kalau itu nggak ada perbedaan dengan pemahaman kita. Begitu. Sama kan kayak Muhammad bin Abdul Wahab terkait dengan talqin, bacaan itu kok sampai itu. Dalam Ahkamu Tamani lil Maut itu karangan beliau itu ada boleh. Tetapi coba pengikutnya yang ada di Indonesia ini biasanya antipati. Ngapain doa, istighfar, baca Quran segala macam nggak sampai. Padahal pencetus paham Mujassimah, Musyabbihah ini Muhammad bin Abdul Wahab ini dalam kitabnya begitu. Karena mungkin tidak tuntas dipelajari ya, Kiai. Ya, bisa jadi malah bukannya tidak tuntas, tidak mempelajarinya. Tidak mempelajari. Nah, karena menurut saya boleh kalau teman-teman misalkan mau kitab-kitab dalam bentuk file CHM, ya kan, kitab digital lah. Saya punya ratusan, mungkin boleh ribuan. Mausuat ulama-ulama Wahabi, Salafi atau ulama-ulama yang lain lah untuk perbendaharaan keilmuan saja. Kita bukan untuk mencari mana yang benar, mana yang salah. Ya memang kita nyari yang benarnya ya. Tapi dari sana kita tahu, di mana letak perbedaannya dengan ulama-ulama kita. Nah, di sana kita baca. Bagaimana? Katakan kalau Imam Syafi'i sendiri beliau kan berpesan, al ilmu qoblal qaul wal amal. Ya, dasari dulu dengan pemahaman, dengan ilmu, baru bicara, baru berbuat. Kita menyalahkan saudara kita sesama muslim ya. Tetapi kalau kita nggak tahu rujukan yang sesungguhnya, ya kita juga salah. Kita harus tahu dulu, pahami dulu, baru kita boleh komentar. Sama, kita melihat membagikan, meng-share berita, kita belum paham, baru lihat judulnya udah langsung komentar. Kita pahami dulu. Nah, begitu. Jadi boleh, saya banyak mausuat ulama-ulama Salafi Wahabi supaya kita orang NU juga tidak antipati dengan ulama. Beliau itu udah puluhan bahkan ratusan kitab yang beliau ciptakan. Kita ini belum berbuat apa-apa, tetapi kritiknya berlebihan, bahkan menolak sama sekali, padahal belum tahu apa sih isinya. Itu yang harus kita sadari. Untuk mengcompare nggak apa-apa ya Kiai, untuk iya, saja. Justru saya punya blog lah ya, blog yang khusus untuk mengcounter paham Salafi Wahabi, abuolifah.wordpress.com. Di sana itu saya saya kaji di sana kitab-kitab dari ulama mereka, kemudian saya screenshot, kemudian saya jelaskan di sana. Karena menurut pemahaman saya pribadi, sesuai apa yang saya pahami dari ulama-ulama mereka,
Dengan sendirinya ketika membaca kitab-kitab ulama mereka dengan hal-hal yang di luar nalar kita, dengan sendirinya nggak usah kita ajak keluar, pasti akan keluar dari paham tersebut. Karena mungkin terbatas waktunya, ya nanti lain waktu kita sambung lagi terkait. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebelum doa ya, mungkin ya. Apa yang saya sampaikan bila ada penyampaian sikap dan lain sebagainya bukan bermaksud menyalahkan, tetapi ini untuk memberikan tambahan wawasan buat kita yang sudah tahu dan memberitahu yang belum tahu. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun sudah saya tutup, lupa, mari kita berdoa untuk berbuka puasa dan doa juga untuk menikmati takjil yang ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabat dhama'u wasyaqa'u birahmatika ya arhamar rahimin.